pendidikan itu adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan itu investasi peradaban. Pembangunan itu adalah pendidikan itu adalah harapan masa depan. Jadi kalau kita itu ingin maju, ya pendidikan harus kita tangani secara serius, secara baik, secara benar dari sekarang. Tidak boleh ditunda. Di Pendopo Kabupaten Pati ini memang saya konsep tidak ada gap antara pemimpin dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu kapan saja bisa datang, asalkan saya ada waktu, pasti ketemu. Dan itu sampai larut malam. Obrolan-obrolan yang ringan dengan masyarakat itu. Bisa dengan kepala desa, bisa dengan siapa saja datang. Itu ternyata, itu manfaatnya besar. Dan itu petani yang sudah berhasil panen 10 ton lebih bertahun-tahun itu, saya jadikan mentor. Saya suruh sosialisasi ke setiap desa. Difasilitasi oleh camat, difasilitasi oleh kepala desa, difasilitasi oleh perangkat desa, pokoknya masif seluruh desa. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Nusa Raya bersama saya Servina Vivian. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Bupati Pati, Bapak Sudewo. Selamat datang Pak Sudewo, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Pak ya? Mbak Vivin. Sehat juga nih Pak untungnya. Ya, apalagi sekarang lagi musim kurang baik ya Pak ya, kayak lagi musim hujan gitu, tapi untungnya sehat luar biasa nih. Yang penting sehat. Yang penting sehat, betul Bapak. Bapak baru sampai kemarin ya Pak ya? Ya, kemarin siang mendarat di Jakarta. Kemarin siang, dan katanya bahkan besok udah balik lagi ke Pati balik ya ke Pak? Pati, menjalankan tugas lagi di kampung, di Kabupaten Pati. Luar biasa, sebuah kehormatan banget nih Bapak mau jauh-jauh datang ke Jakarta nih, ke Palmerah di studio Kompas.com ini. Sama-sama. Bapak, langsung aja kali ya Pak, mulai dari kurang lebih 100 harian Bapak menjabat sebagai Bupati Pati ini, Bapak sudah banyak banget membenahi infrastruktur. Lebih dari 10 titik nih, bahkan Bapak sudah memperbaiki infrastruktur jalanan. Gimana sih Pak memangnya kondisi jalan yang saat ini di Pati sendiri? Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pati itu memang harus menjadi prioritas utama. Karena kondisi infrastruktur jalan rusak berat di mana-mana. Jadi masyarakat mengeluh karena kondisi rusak yang parah seperti ini. Dan infrastruktur jalan itu kan merupakan urat nadi perekonomian. Kalau kondisinya rusak parah, tentu saja perekonomiannya tidak akan jalan. Maka pembangunan infrastruktur jalan itu menjadi prioritas utama. Karena atas dasar kondisi yang rusak parah dan juga karena keinginan supaya perekonomiannya lancar. Di tahun anggaran 2025 ini kami akan menangani sebanyak 81 ruas jalan. Tetapi pelaksanaannya memang bertahap. Tahapan pertama sudah tuntas 10 ruas. Kemudian yang tahap kedua ini di bulan Juli 13 ruas itu nanti insya Allah di minggu ketiga sudah tuntas semua, dilanjutkan, sehingga sesuai rencana sampai dengan Desember 2025, itu 81 ruas jalan sudah dikerjakan semua. Dan doakan mudah-mudahan Pak Menteri PU juga membantu melalui Inpres infrastruktur daerah, di mana pemerintah pusat bisa menangani infrastruktur jalan di kabupaten. Kalau nanti Pak Menteri PU membantu kami, infrastruktur jalan di Kabupaten Pati bisa lebih dari 81 ruas. Dengan demikian, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pati insya Allah sudah berubah secara signifikan. Dan masyarakat menyambut dengan baik. Ini misalnya contoh, jalan Tayu Dukoseti, itu puluhan tahun, rusak berat. Kemudian Sukolilo Prawoto, Desa Wegil, itu yang dikatakan wisata 1000 lubang. Ya, wisata 1000 lubang. Ini jalanannya yang berlubang ya Pak? Lubangnya banyak sekali. Tapi jadi wisata. Ya, itu sindiran. Sindiran aja, oke. Masyarakat, karena keterlaluannya pemerintah membiarkan sampai
lubangnya ribuan gitu kan Mhm. sindiran itu. Dan kondisi jalan yang semacam itu banyak sekali terjadi. Oke. Tidak hanya antar kecamatan, antar desa juga banyak sekali. Jadi nanti kami lanjutkan untuk di tahun 2026. Kami target di tahun 2026 80% itu sudah tertangani. Dan di Oke. tahun 2027 kondisi infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Pati itu baik semua. Dengan demikian nanti perekonomian lancar. Iya. Untuk menunjang perdagangan, pariwisata, itu pokoknya lancar Iya. semua. Sekarang saya berada di Balai Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, meninjau pembangunan jalan sepanjang 6,7 km, cor beton dan hot mix dengan kualitas tinggi, lebar 6 meter, cor betonnya tebal 30 cm, hot mix tebal 12 cm, pokoknya kuat. Dulu dikenal dengan wisata 1000 lubang, sekarang jalannya sudah halus mulus. Masyarakat senang ya? Senang. Bayaran PBB nggak masalah? Nggak masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirwo. Tapi emangnya nggak susah nih Pak? Ini kan lagi era efisiensi nih Pak. Ya, betul. Jadi anggaran di Kabupaten Pati sebelum saya dan saat saya sekarang ini itu justru malah berkurang. Iya. Bukan bertambah. Berkurang karena di AK yang semestinya sudah dialokasikan di Kabupaten Pati ditarik kembali ke pusat. Jadi anggarannya dari pemerintah sebelumnya ke saya itu malah menurun. Bukan sama, bukan bertambah, tapi menurun. Tapi mengapa saya bisa melakukan pembangunan infrastruktur jalan begitu banyaknya dan menangani rumah sakit, menangani gor pesantrenan, menangani masjid, dan lain-lain itu? Karena kuncinya adalah pengelolaan APBD. Jadi APBD ini harus dikelola sedemikian rupa supaya program-program itu betul-betul program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Atau istilahnya adalah output dan outcome-nya itu jelas. Jadi kalau membangun itu real, wujudnya ada. Misalnya kami membangun jalan, wujudnya ada, dan manfaat terhadap masyarakat terhadap jalan ini juga dirasakan. Jadi output dan outcome-nya ada. Semula caranya saya adalah tiap belanja di OPD atau di dinas atau di mana saja, saya lihat, saya cermati satu persatu. Yang sekiranya tidak produktif, itu pasti saya kurangi. Atau malah saya hilangkan 100%. Kemudian itu saya kumpulkan, kami prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Jadi bisa membangun, itu kuncinya adalah memanage APBD. Jadi kemampuan memanage APBD itu kunci. Kalau tidak memanage APBD-nya itu tidak pas, itu pasti tidak akan ada wujudnya dalam pembangunan. Maka bisa dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa belanja daerah itu harus berkualitas. Maksudnya berkualitas adalah difokuskan untuk program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dengan program itu masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Jadi di sini kami justru dengan anggaran yang menurun, kami bisa membantu karena kuncinya adalah memanage APBD yang tepat. Oke, jadi perampingannya itu dengan disiplin banget ya Pak, ketat banget APBD, dalam pengaturan APBD itu gitu. Ya. Tapi tentunya dalam perampingan ini pastinya banyak ya Pak, yang pro dan juga kontra. Gimana nih Pak untuk menghadapi pihak-pihak yang kontra terhadap adanya kedisiplinan atau perketatan inilah? Kalau ada yang pro itu wajar, karena terjadi perubahan pola pembelanjaan APBD yang secara signifikan. Tapi kuncinya adalah di komunikasi. Jadi kami komunikasi yang baik, misalnya dengan DPRD. Itu kami komunikasi, kami jelaskan bahwa
pembangunan kami prioritaskan demikian karena kondisinya demikian, komunikasi dan realitanya itu bisa menyadari. Kalau masih ada yang selalu tidak puas, selalu mencari celah, kekurangan-kekurangan, itu berarti memang ada unsur politik. Iya. Kan tidak mungkin dalam demokrasi itu 100% setuju, itu kan nggak ada. Pasti ada. Dan itu kami maklumi sebagai proses dari kita berdemokrasi. Yang terpenting kami melakukan proses pembangunan ini sesuai dengan kondisi yang ada, kemudian sesuai dengan kemampuan, dan memang itu yang kita inginkan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Oke. Dalam 100 hari bekerja Bapak sebagai bupati, tidak hanya ada aksi nyata infrastruktur yang diperbaiki, yaitu 10 ruas jalur itu ya Pak, tapi juga ada dalam bidang pendidikan juga nih Pak. Bapak berhasil menyekolahkan kembali 230 anak ya Pak, Ya. Dengan menggandeng CSR dari berbagai perusahaan gitu. Menggandeng siapa aja nih Pak kalau boleh Jadi tahu? begini, pendidikan itu adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan itu investasi peradaban. Pembangunan itu adalah pendidikan itu adalah harapan masa depan. Jadi kalau kita itu ingin maju, ya pendidikan harus kita tangani secara serius, secara baik, secara benar dari sekarang. Tidak boleh ditunda. Karena proses pendidikan sampai menghasilkan yang bisa kita harapkan itu prosesnya panjang, prosesnya lama. Jadi memulai pendidikan yang benar, yang tepat, itu tidak boleh ditunda, harus dari sekarang. Maka di atas dari segala sektor pembangunan yang kami lakukan, pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan infrastruktur irigasi, pembangunan sektor kesehatan, perikanan, pertanian, segala macam itu saya tangani. Di atas dari semuanya itu adalah bidang pendidikan. Yang terpenting dari semuanya itu adalah pendidikan. Karena kami akan menyiapkan generasi yang siap untuk melanjutkan pembangunan ke depan. Ada 2 arah kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan yang pertama adalah penguatan karakter anak. Yang kedua adalah peningkatan mutu pendidikan. Jadi kita itu berharap karakter generasi kita itu baik. Itu ya penguatan karakternya mulai dari anak-anak, dari PAUD. Tidak boleh langsung ke SMA atau ke SMP, harus dari PAUD. Dari PAUD, TK, SD, SMP itu sudah kami fokuskan bagaimana supaya dia memiliki karakter yang bagus. Di antaranya nyanyi lagu-lagu nasional. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Ibu Pertiwi, Halu-Halu Bandung, dan semua anak-anak di Kabupaten Pati sudah hafal semua. Salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Gembira semua, bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Saya merasa senang hadir di acara ini, disambut riang gembira oleh anak-anak TK, anak-anak SD. Ini merupakan tradisi yang baik untuk penguatan karakter anak. Salah satu cara supaya nanti anak-anak kita punya karakter yang baik, punya kepribadian yang baik, itu diantaranya dengan cara semacam ini. Anak-anak diajari lagu-lagu nasional, lagu-lagu patriot. Saya
pesan sama gurunya, yang penting dia sudah hafal. Yang penting dia sudah biasa menyanyi dengan riang gembira. Kalau dia sudah terbiasa nyanyi lagu-lagu itu dengan riang gembira, tahapan berikutnya kasih pemahaman dia. Mengapa lagu itu diciptakan? Apa maksud dan tujuan lagu itu? Itulah proses untuk menciptakan, menimbulkan rasa cinta terhadap bangsa, terhadap tanah air. Rasa cinta terhadap tanah air itu nanti tahapan berikutnya bisa diwujudkan dengan gotong royong, kerjasama, toleransi. Dan itu kita bentuk. Anak-anak sudah mulai bersih-bersih lingkungan sebelum masuk kelas. Itu bersih-bersih lingkungan. Toiletnya tidak boleh tukang kebun yang membersihkan, harus anak-anak. Seperti itu. Kemudian memperlakukan jam belajar. Dari jam 7 sampai jam 9 malam itu harus belajar. Dan saya menggunakan semua instrumen pemerintah, camat, kepala desa, perangkat desa, satuan guru, satuan sekolah, semua saya perdayakan untuk melaksanakan kebijakan saya ini penguatan karakter. Kemudian kebijakan yang kedua adalah peningkatan mutu pendidikan. Nah, peningkatan mutu pendidikan ini kami sedang melakukan pematangan konsep. Bagaimana langkah-langkah yang harus kami ambil supaya mutu pendidikan di Kabupaten Pati ini meningkat. Ini harus ditangani ahlinya. Bagaimana memilih guru yang kompeten, yang menguasai materi, yang menguasai metode, guru hasil psikotesnya itu bagus, punya semangat, punya dedikasi, ketulusan, dan segala macam. Itu hasil psikotes. Dan lain-lain itu kita matangkan. Kemudian langkah konkret juga yang saya ambil sebagai penyemangat mereka dan juga pendidikan yang berkeadilan. Itu saya memberi program beasiswa kepada anak-anak yang diterima di perguruan tinggi negeri, jalur UTBK dan SNBP. Bagi anak kurang mampu itu 1 juta per bulan, yang miskin ekstrim 1,5 juta per bulan, jurusan kedokteran 2,5 juta per bulan. Dan itu tidak menggunakan uang APBD. Sumbernya adalah CSR Bank Jateng, CSR dari pabrik-pabrik itu, kemudian Basnas. Itu kita hitung secara akuntansi, itu justru uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang kami keluarkan. Dan itu kami lanjutkan terus dengan masa kontrak mahasiswa itu selama 4 bulan, 4 tahun. Tidak berhenti di situ. Anak-anak SMA, SMK yang akademisinya bagus, itu mulai saya kursuskan untuk bisa punya bekal yang cukup menghadapi tes di perguruan tinggi negeri, kemudian juga di sekolah kedinasan. Misalnya dia mau ambil jurusan STAN, kemudian dia mau ambil imigrasi, sekolah kedinasan BMKG, sekolah kedinasan perhubungan, dan sekolah kedinasan-kedinasan yang lain. Itu mulai dari kelas 3 atau kelas 12, itu sudah kami petakan. Dia mau ambil STAN, mau ambil ini udah dipetakan. Kemudian kami bekali kursus, mentor. Mentornya itu bisa dari Pati, bisa dari luar Pati. Pokoknya yang qualified. Ngajari mereka, ngasih bimbingan mereka untuk menghadapi tes di perguruan tingginya itu. Dan ini semua dibiayai oleh beasiswa itu nanti ya, Pak? Ini semua dibiayai oleh sumbangan-sumbangan itu. Yang penggunaannya adalah transparan dan akuntabel. Ya, ketika dia mau berangkat, misalnya berangkatnya Jakarta, sekian puluh anak, kami sewakan bis. Berangkatnya dari depan kantor kabupaten, depan pendopo kabupaten, rombongan. Misalnya ke Semarang, rombongan begitu. Sampai itu saya urus ya supaya masyarakat itu menyadari bahwa memang betapa pentingnya pendidikan. Masyarakat biar semangat untuk belajar. Jadi pendidikan ini menurut kami adalah di atas segalanya. Tapi secara paralel juga kami juga menangani pelayanan kesehatan. Di Pati kan pasti anak mudanya banyak ya Pak, 230, apakah nanti bakal ada proyeksi kuota tambahan mungkin bisa sampai ribuan anak gitu mungkin Pak? Saya berharap semakin banyak semakin bagus ya, tapi kan
itu tetap harus memenuhi kriteria ya. Mm-mm. Karena kriterianya itu memang harus diterima di perguruan Iya. tinggi negeri, kemudian melalui jalur UTBK dan SNBP, dan juga bagi keluarga yang Mm-mm. kurang mampu. Kurang mampu itu tidak bisa hanya pernyataan hitam di atas putih. Memang kami punya tim, kami cek secara faktual, betul tidak mampu atau Iya. tidak. Itu jangan sampai ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung Malah jawab. mampu ya Pak. Nah, Ya. gitu. Semakin banyak, semakin. Nanti selalu kita carikan solusinya. Oke, berarti supaya tepat sasaran betul-betul dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan begitu ya Pak? Betul-betul membutuhkan. Betul-betul Ini membutuhkan. karena rasa keadilan. Jadi jangan sampai rasa keadilan ini itu diganggu, dirusak oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Oke, selain di bidang pendidikan, di Pati ini juga ada kekhawatiran di bidang kesehatan ya Pak, yang katanya rumah sakitnya masih cukup buruk kualitasnya begitu Pak. Kalau boleh tahu kelas berapa nih Pak rumah sakitnya? Rumah sakit daerah Kabupaten Pati itu adalah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Suwondo, itu Iya. rumah sakit kelas B. Oke. Rumah sakit rujukan untuk Pantura wilayah timur. Iya. Jadi rujukannya dari Kabupaten Kudus, Jepara, Mencakup banyak daerah sebenarnya Pak. Rembang, dan Blora, itu rujukannya di Rumah Sakit Suwondo Pati. Iya. Dan rumah sakit ini juga sebagai rumah sakit pendidikan. Artinya predikatnya tinggi. Tapi pengelolaannya itu sangat buruk. Oke. Jadi buruk manajemen maupun buruk perilakunya. Itu sehingga mengalami satu penurunan, bahkan sangat miris melihatnya. Jadi pelayanannya judek, pasien datang itu langsung dilempar, dirujuk, itu alat-alat kesehatannya rusak, kemudian sarana prasarana atap itu bocor, dia dibiarkan, misalnya juga ruang operasi rusak ya dibiarkan karena memang nggak ada, duitnya kurang. Logikanya, wajarnya dengan rumah sakit tipe B itu pendapatan sebesar minimal 250 miliar, minimal. Kabupaten yang lain seluruh Indonesia ke tipe B itu minimal 250 miliar. Tapi rumah sakit daerah Pati hanya 150 miliar. Jadi terjadi backlog sebesar 100 miliar itu terjadi bertahun-tahun. Jadi kalau kekurangan sebesar 100 miliar itu artinya apa? Segala sesuatu yang membutuhkan penanganan kan dibiarkan. Ya, dan itu terjadi bertahun-tahun kan terakumulasi. Jadi rumah sakit daerah ini sebelum saya itu nyaris mati. Kemudian di tangan saya rubah, saya ganti itu direktur rumah sakit. Pertama kali saya masuk kerja adalah mengganti rumah sakit daerah. Karena persoalannya kompleks, maka yang harus diganti itu adalah direkturnya, orang nomor satunya. Tidak bisa menangani rumah sakit Suwondo ini secara parsial. Menanganinya harus secara keseluruhan. Kalau menangani secara keseluruhan berarti sumber daya manusia pertama yang ditangani adalah pucuk pimpinannya, yaitu direkturnya. Dan sekarang sudah berangsur menjadi baik. Insya Allah di tahun 2026, rumah sakit daerah Suwondo ini akan berkembang menjadi baik. Dan tidak berhenti di situ saja. Rumah sakit daerah Kayen itu juga kami. Semua puskesmas nanti akan saya evaluasi. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. Tapi kami juga berusaha untuk melakukan antisipasi, pencegahan. Ya, stuntingnya harus menurun, kemudian angka ibu melahirkan meninggal itu harus turun, bayi meninggal kelahiran itu harus menurun, dan segala macam, sehingga perlu ada satu sosialisasi atau penyadaran bersama kepada masyarakat untuk pola hidup sehat. Disinilah peran dari ibu, tim penggerak PKK itu turun selalu. Jadi ada langkah antisipasinya juga. Itu kami akan tangani secara serius, dan insya Allah di tahun 2026 dari Polri itu juga akan mendirikan rumah sakit Polri di Kabupaten Pati untuk melayani khususnya 4 kecamatan yang lumayan jauh dari kota, itu di bidang kesehatan.
Oke. Nah, selain tadi Bapak menceritakan perombakan manajemen di RSUD ya, Pak, Bapak sendiri juga banyak melakukan, rombakan jajaran di, Ya, kantor pemerintah sendiri. iya. Sebenarnya bahkan 3 kali kalau nggak salah ya, Pak, 3 Hmm. kali melakukan rotasi jajaran tersebut. Apa sih, Pak, yang menurut Bapak perlu banget nih dilakukan kurang lebih 100 hari kerja, udah melakukan rotasi sebanyak 3 kali? Ya, kami ini ingin memastikan bahwa eh, semua struktur yang ada di pemerintah Kabupaten Pati itu adalah tim kami yang solid, yang kompak, yang bisa kami beri target untuk pencapaian pekerjaan. Mhm. Dan itu juga diberikan saran oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Jadi Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian, silahkan kepala daerah kalau memang mau melakukan rotasi, mutasi, promosi, itu dilakukan meskipun itu belum 6 bulan. Dan kami karena ingin ada satu pencapaian kerja yang real, ya yang terukur itu dari waktu ke waktu, ukuran pencapaiannya itu jelas, maka saya tidak perlu nunggu 6 bulan, harus segera ini kami lakukan. Tujuannya memang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan saya akan memberikan contoh kepada semuanya dalam penataan pemerintahan ini, dalam penataan pemerintah, memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat ya. Itu kami tidak ada unsur jual beli jabatan. Tidak ada satupun jabatan yang kami jual, itu tidak ada. Dari mulai yang eselon 2, eselon 3, semuanya clear, tidak ada jual beli jabatan. Maksudnya apa? Supaya pejabat struktural ini fokus bekerja, fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak terganggu pemikiran bagaimana harus mengembalikan modal. Itu budaya yang sangat tidak bagus. Jadi 3 kali saya melakukan rotasi itu mungkin sudah ada 200 posisi ya, 200-an, dan itu tidak ada jual beli jabatan. Itu clear. Apakah jual beli jabatan itu supaya tidak jual beli jabatan itu supaya saya naik pencitraan saya, supaya saya mendapat sanjungan, bukan itu tujuannya. Memang dari hati yang paling kecil, saya tidak akan melakukan itu. Insya Allah ini komitmen. Mudah-mudahan terjaga. Oke, dan setelah memang Bapak terpilih sebagai Bupati ini, Pati baru aja menerima penghargaan pelayanan publik PEKPP ya Pak ya, betul. Dengan predikat yang sangat baik nih, luar biasa, selamat loh Pak atas pencapaian ini. Sebenarnya langkah apa aja sih Pak yang akhirnya membuat Pati bisa mendapatkan penghargaan ini Pak? Ya, kami itu sebenarnya nggak berpikir untuk mendapatkan penghargaan. Itu di Itu hanya luar bonus gitu dari ya Pak? pemikiran Iya. kami. Saya nggak punya target biar kami itu mendapatkan penghargaan, tidak. Pokoknya kami bekerja saja. Layani secara baik. Buat semudah-mudahnya. Kalau perlu lewat handphone aja bisa. Pelayanan di bidang perizinan, permudah izin usahanya. Pokoknya tidak perlu ada perizinan yang dipersulit. Kalau ada perizinan yang dipersulit, ada aparat kami mempersulit perizinan, pasti saya beri sanksi. Asal itu sudah sesuai dengan persyaratan, dan kalau memang persyaratan itu belum terpenuhi, bimbing dia. Bimbing dia, panggil dia. Bagaimana untuk menyelesaikan, untuk memenuhi kelengkapan persyaratan, bimbing dia. Jangan, biar usahanya segera berjalan. Jadi kemudian pelayanan di bidang fisik, yaitu pembangunan infrastruktur, kan. Bagaimana mengatasi banjir? Ya, banjir ini disebabkan oleh karena pendangkalan sungai. Sungainya kita keruk. Jadi bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu kita tingkatkan betul. Dan kita itu memang harus sabar, harus telaten untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat itu memang yang dibutuhkan hal-hal yang kecil-kecil gitu. Kalau tidak kita telateni, tidak detail, tidak teliti, itu justru malah terlewatkan. Jadi kita itu tidak hanya dalam tataran strategi, tidak dalam tataran konsep, tidak dalam tataran program-program yang besar, tapi yang detail. Itu juga kita telaten. Makanya di Pendopo Kabupaten Pati ini memang saya buat, saya konsep, tidak ada gap antara pemimpin dengan masyarakat.
Jadi masyarakat itu kapan saja bisa datang, asalkan saya ada waktu, pasti ketemu. Dan itu sampai larut malam. Obrolan-obrolan yang ringan dengan masyarakat itu. Bisa dengan kepala desa, bisa dengan siapa saja datang. Itu ternyata, itu manfaatnya besar. Banyak sekali informasi yang disampaikan, bahkan itu masukan yang tidak terpikir sama sekali, itu masukannya bagus. Karena aplikatif dan memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan konsep kepemimpinan yang terbuka, ya, dan tidak ada kesenjangan, tidak ada gap antara pendopo kabupaten dengan masyarakat, itu ternyata manfaatnya besar. Saya belajar dari situ. Banyak kebijakan, program yang akhirnya saya buat, yang saya sempurnakan karena masukan-masukan itu. Berarti selain tadi di bidang birokrasi, Bapak pun juga banyak melakukan bantuan kepada petani ya Pak, membagikan 2.670 bibit durian duri hitam dan musangking dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Berantas Abipraya dan 3 BUMN. Gimana sih Pak peran Bapak dalam memfasilitasi program ini nih? Saya koreksi ya. Iya Pak. Jumlahnya bukan 2.600 sekian, jumlahnya adalah 5.610. Oke, 5.610. Wah, bahkan ini jauh banyak ya Lebih Pak, luar banyak. biasa. Jadi itu untuk bibit durian, Iya. musangking, dan blackthorn. Oke. Jadi saya itu juga tercengang. Ternyata di wilayah Kabupaten Pati ada durian musangking dan durian blackthorn yang sama persis kualitasnya dengan durian musangking blackthorn Malaysia. Sama persis. Saya begitu panen sendiri di kebun itu, merasakan saya tercengang. Ternyata di wilayah kami punya potensi yang sangat besar. Tapi masyarakat terkendala untuk mengembangkan, karena bibitnya lumayan mahal. Oke. Paling murah 150.000. Ada sampai harga 300.000, ada sampai harga 500.000. Kemudian solusinya adalah saya mintakan bantuan, CSR. Yang sudah memberikan bantuan adalah dari PT Jasa Marga, bahkan di root-nya Jasa Marga saat itu Pak Bakti Syukur datang langsung ke desa, kemudian dari Berantas Abipraya, dari Adi Karya, dari Hutama Karya. Dari 4 ini itu terkumpul 5.610 dan nanti kami akan berkelanjutan meminta bantuan CSR itu. Tetapi dari pemerintah Kabupaten Pati di tahun anggaran 2026 kami akan mengalokasikan bibit durian sebanyak 10.000 pohon. 10.000 pohon. Itu kami dari APBD. Yang akan kami bagi ke masyarakat untuk dia tanam. Dan dia punya pernyataan dia akan merawat dengan baik. Ini merupakan investasi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Pada saatnya panen nanti, 3 tahun, 4 tahun berikutnya, dia sudah bisa menikmati hasilnya di wilayah Kecamatan Gunung Munggal. Jadi, tapi tidak berhenti di situ saja, saya memang fokus di bidang pertanian, perkebunan. Di pertanian itu, kami targetkan panen padi 1 hektarnya minimal 10 ton. Jadi kalau sekarang ini rata-rata 1 hektarnya 5,6 ton. Tapi kami target untuk berikutnya, masa tanam berikutnya, itu minimal harus 10 ton dalam 1 hektarnya. Harga jual berapa tuh Pak berarti sekarang? Pertanian di Indonesia ini sesungguhnya kan punya masalah utama, yaitu masalah pupuk. Masalah pupuk yang dihadapi oleh petani puluhan tahun. Pupuk langka, pupuk harganya mahal, pupuk datang tidak tepat waktu, ini puluhan tahun. Sampai kayak seolah-olah ini masalah laten yang dihadapi oleh petani. Tapi diselesaikan oleh Bapak Presiden, Pak Prabowo, soal pupuk. Yang puluhan tahun ini diselesaikan oleh Pak Prabowo dalam waktu berapa bulan beliau jadi presiden. Nggak ada masalah lagi soal pupuk. Yang kedua, masalah yang dihadapi petani itu adalah harga jatuh ketika masa panen. Sudah diatasi oleh Presiden Pak Prabowo. Dipatok
harga panen gabah itu adalah 6.500 per kilogram. Ini harga tinggi. Iya. Jadi artinya harga yang dikhawatirkan jatuh di masa panen kan sudah tidak ada. Diatasi oleh Pak Prabowo. Masalah pupuk selesai, masalah harga panen jatuh tidak ada. Artinya ini kesempatan bagi petani. Kesempatan emas untuk meningkatkan kesejahteraan petani ya ini manfaatkan. Jadi asalkan panennya itu nanti banyak, berarti dia dapat uang banyak. Mengapa harus 5,6 ton 1 hektar? Tingkatkan 10 ton paling tidak. Itu berarti duitmu tambah banyak. Nah inilah saya punya target 10 ton per hektarnya harus tercapai. Dan itu petani yang sudah berhasil panen 10 ton lebih bertahun-tahun itu saya jadikan mentor. Saya suruh sosialisasi ke setiap desa. Difasilitasi oleh camat, difasilitasi oleh kepala desa, difasilitasi oleh perangkat desa, pokoknya masif seluruh desa. Dan itu saya data. Tiap minggunya saya data. Desa ini sudah sosialisasi. Minggu berikutnya desa ini lagi sosialisasi. Desa ini sudah mengimplementasikan pola itu, metodenya itu, implementasikan. Jadi nanti seluruh Kabupaten Pati akan bisa mencapai target panen itu minimal 10 ton per hektar. Kalaupun tidak mencapai 10 ton karena kondisi air yang berbeda-beda, mungkin airnya kurang. Tapi paling tidak bisa 8 ton itu sudah bisa peningkatan kesejahteraan. Jadi di Kabupaten Pati, khusus bagi petani padi, itu kami sudah nggak berpikir lagi soal swasembada pangan. Karena apa? Karena swasembada pangan di Kabupaten Pati sudah tercapai. Iya. Beras kami produksi 350.000 ton tiap 1 tahunnya. Dan yang dibutuhkan oleh warga Pati hanya 150.000 ton. Artinya surplus 200.000 ton. Jadi kalau swasembada pangan, dilihat dari jumlah, produksinya nggak ada masalah. Tapi meskipun itu sudah swasembada pangan, kan masyarakat belum merasakan kesejahteraan. Untuk meningkatkan kesejahteraannya dia ya ini. Yang rata-rata panennya 1 hektar hanya 5,6 ton, jadikanlah lebih dari 10 ton. Jadi itu. Oke. Nah, selain dari tadi di bidang pertanian dan perkebunannya, Pati ini juga terkenal banget dengan bandeng presto ya ini, Pak. Dengan penghasil terbesar mungkin ya, bahkan untuk bandeng presto di Pati ini. Program apa sih, Pak, yang memang dilakukan untuk benar-benar mengembangkan sektor kuliner ini, Pak? Ya, begini ya. Bandeng itu di wilayah Jawa Tengah terbesar adalah Kabupaten Pati. Iya. Bandeng presto yang ada di Kota Semarang itu berasal dari Pati. Oke. Jadi tambak bandeng di Kabupaten Pati itu besar sekali. Itu kekayaan alam Kabupaten Pati adalah utama selain pertanian adalah perikanan. Perikanan itu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, untuk bandeng itu memang merupakan kekayaan Kabupaten Pati. Tapi selama ini memang belum tersentuh bagaimana supaya memberikan nilai tambah. Ya, nanti ada bandeng, ada udang panami, ada ikan nila salin, itu ada gurame. Itu nanti akan mulai kita tangani secara benar, itu dengan profesional, baik itu kulinernya, kita melibatkan koki yang berkualitas, harus kita datangkan dari luar. Kemudian bagaimana nanti perdagangannya, marketingnya, itu kita tangani juga. Kemudian kita perlu cold storage, perlu ada off-taker ke nelayan-nelayan, supaya nelayan itu menjual ikannya langsung dibayar cash, bayar kontan, gitu. Itu semuanya nanti, secara bertahap akan kita tangani secara serius. Jadi bandeng itu kan padi. Kemudian kepala manyun ya, yang dijual di Semarang ada di beberapa. Ikan kepala manyung itu ya. Kepala manyung itu padi. Oh, itu dari Pati itu juga. Padi. Dan Padi punya khas makanan yaitu nasi gandul. Nasi gandul, iya. Nasi gandul itu kalau orang yang belum pernah makan ya, dikira nasi itu tergantung gitu gandul gitu. Enggak, ya biasa kayak makan gulai gitu. Tapi ini taste-nya beda.
Oke. Dan hampir semua orang kalau sudah pernah makan nasi gandul itu ingin kembali. Cocok, rasanya cocok, Iya. enak dan cocok. Gitu. Makanya Mbak Vivian kan nanti datang ke Pati Ditunggu bersama nih Pak undangannya untuk Oh, kompas.com. ini tak undang ini. Ini sudah otomatis mengundang. Iya. Tinggal kapan saya kan sampai datang telepon nanti saya siapkan nasi gandul. Siap Bapak. Banyak kuliner di sana. Nah, selain kuliner nih Pak, mungkin biar sahabat kompas.com juga makin kenal sama Pati. Rekomendasi dong Pak, tempat wisata yang wajib banget dikunjungi di Pati, Pak. Ya, pariwisata di Kabupaten Pati itu sebenarnya potensinya bagus, besar. Tapi ya memang ini belum ada penanganan secara serius. Di tahun 2026 bersamaan dengan kami menangani infrastruktur jalan, objek wisata tertentu itu akan kami tangani secara serius supaya optimal. Utamanya adalah di Gua Wareh. Gua Wareh, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo. Di sana ada guanya itu besar, stalaktit, stalagmitnya itu juga menarik. Kemudian sumber mata airnya itu selalu besar, meskipun musim kemarau tetap besar. Di tahun 2026 nanti akan kami tata itu, buatkan kolam renang yang cukup luas, kemudian landscape-nya juga kami tata, perparkirannya kita tata, infrastruktur jalan yang menuju ke sana dari berbagai arah juga kami tangani. Insya Allah ini Gua Wareh akan menjadi objek wisata andalan Kabupaten Pati. Kemudian ada Waduk Seloromo dan Waduk Gunung Rowo. Itu juga merupakan potensi wisata yang bagus, tapi penanganannya memang belum. Di tahun 2026, 2 waduk ini akan kami tangani. Melibatkan profesional. Jadi setiap kali saya menangani itu profesional. Itu wisata, dan wisata di tempat yang lain nanti secara bertahap itu akan kami tangani. Karena dan juga di puncak puncak bukit yang namanya Bubahan Hill itu Jolong 2, itu di puncak itu view-nya semua arah itu bagus, bisa lihat sunrise, bisa lihat sunset. Jadi, tapi sayang infrastruktur jalan menuju ke sana itu masih makadam. Tahun 2026 jalan itu akan kami bangun. Akan kami bangun sampai puncak di situ. Jadi itu ada satu jaringan wisata yang menarik, yaitu Gunung Rowo. Gunung Rowo bisa berlanjut ke puncak Jolong 2. Kemudian puncak Jolong 2 turun lagi ke Gembong. Gembong nanti ada Seloromo. Terus kemudian ada Waduk Seloromo, kemudian ada perkebunan kopi, ada perkebunan jeruk pamelo, ada tape Gembong, itu bagus. Jaringan wisata yang kami tangani secara keseluruhan. Infrastrukturnya saya tangani, saya lebarkan. Jadi orang sekedar jalan gitu aja pasti mendapatkan tempat yang menarik. Gitu. Wah, menarik banget. Ini perlu dicatat nih untuk jadi list kalau misalnya datang ke Pati ya Pak ya. Nah, selain tentang tadi pencapaian-pencapaian Bapak yang sudah kita bicarakan tadi, boleh dong Pak diceritain lagi prestasi atau pencapaian apa saja sih Pak lainnya yang sudah Bapak kerjakan nih selama 100 hari kepemimpinan? Iya, diantaranya penanganan UMKM. UMKM ini harus kita perhatikan betul. Jadi baik itu bagaimana dia peningkatan produksinya, peningkatan mutu produksinya, kemudian bagaimana akses permodalannya, kami kerjasama dengan perbankan, bagaimana marketingnya, itu yang lebih bagus adalah digital marketing. Dari Telkom sudah membantu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk digital marketing itu UMKM. Dan saya tekankan saya perintah kepada Dinas Perdagangan untuk mendata semua makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh warga Kabupaten Pati itu jenisnya apa saja, volumenya berapa. Dan maksimalkan itu adalah produk dari Kabupaten Pati. Kalau itu tidak produk dari Kabupaten Pati, sementara tidak jadi masalah, tapi edukasi dan dorong masyarakat untuk produk itu
supaya antara produksi dan juga pelanggannya konsumen itu sama-sama orang Pati. Terlebih sekarang ini punya Pak Prabowo, Bapak Presiden punya program yang sangat bagus, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih di desa maupun kelurahan itu, Kabupaten Pati sebanyak 406 desa kelurahan itu sudah terbentuk semuanya. Yang tercepat dari seluruh Indonesia adalah Kabupaten Pati. Nah, sekarang ini sudah tahapan memberikan bimbingan teknik kepada para pengurus koperasi supaya dia itu bisa menguasai manajemen perusahaan, usaha, bisa tahu atau punya skill untuk akuntansi keuangannya, kemudian juga punya skill untuk administrasinya juga, dan berbagai usaha nanti akan dibimbing juga, diberi dukungan oleh pemerintah pusat untuk menjadi distributor pupuk, distributor gas LPG, apotek, kemudian poliklinik, dan semuanya. Itu nanti dengan program Koperasi Desa Merah Putih ini, usahanya berjalan, itu juga merupakan pergerakan perekonomian. Ada program bagus lagi dari Bapak Presiden, yaitu MBG, makan bergizi gratis. Kalau ini sudah berjalan, ya itu betul-betul penggerak perekonomian di daerah, di desa-desa. Dan kami sangat mendukung itu. Terakhir nih Pak, nanti ketika masa jabatan Bapak sebagai Bupati sudah selesai, apa sih Pak warisan yang mau Bapak tinggalkan mulai dari perubahan gitu untuk Kabupaten Pati ini? Yang utama saya berharap adalah sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter di Kabupaten Pati itu bisa terwujud. Itu harapan saya satu-satunya. Karena dengan itulah kami akan bisa percaya, akan yakin bahwa pembangunan Kabupaten Pati itu berkelanjutan. Kalau kami membangun segala sesuatunya tanpa terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, kami masih khawatir, rasa was-was. Bisa saja itu hanya sementara. Makanya kami itu ingin sekali punya warisan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Pati itu terwujud. Itu yang saya inginkan. Agar apa saja yang kami perbuat untuk kesehatan berubah menjadi bagus, infrastruktur menjadi bagus, kemudian perekonomian menjadi bagus. Tetapi ya ini biar tidak sia-sia, biar tidak berhenti di tengah jalan. Ya, itu bisa berkelanjutan, bisa diteruskan oleh generasi yang benar-benar siap, yaitu generasi yang sumber daya manusianya yang unggul. Itu yang saya inginkan. Oke, amin. Semoga betul-betul bisa tercapai Amin. ya Pak. Betul-betul bisa berubah nih karakter masyarakat Pati lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih atas doanya. Amin. Dan minta dukungan selalu ya. Pasti Bapak. Visi misi dan programnya bisa terlaksana dengan baik juga demi kemajuan Pati. Amin. Nah, itu dia sahabat kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bupati Pati, Bapak Sudewo. Sampai berjumpa di program Nusaraya berikutnya. Saya Servina Vivien, pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.